satu minggu kita melakukan pekan bahasa. Ada yang membaca, SSR, kemudian membuat ikhtisar dari bahan bacaannya. Ada yang menulis kisah inspiratif juga. Ada yang bercerita, dan bahkan ada yang membuat cerita. Wah, luar biasa ya nak ya. Satu minggu ini kegiatan yang sudah kita lakukan. Hari ini adalah puncak dari acara yang akan kita lakukan. Selama satu minggu ini kita akan mengadakan 2 kegiatan. Yang pertama adalah chapel, kemudian nanti akan ada webinar untuk kakak-kakak kelas 7 sampai kelas 12. Nah, untuk memulai chapel kita pada pagi hari ini, kita akan sama-sama mempersiapkan ya hati kita, pikiran kita. Mungkin boleh juga menyiapkan catatan ya untuk nanti kamu mendengarkan firman Tuhan. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita akan berdoa. Doa pembuka nanti dipimpin oleh Pak Victor. Silakan Pak Victor. Mari Bapak Ibu dan anak-anak, kita bersatu di dalam doa, kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan serangkaian acara kita pada hari ini, yang mulai pagi ini chapel dan nanti setelah itu webinar. Mari saya ajak semua tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh mengagungkan Tuhan dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Terima kasih sekali Tuhan ketika kami boleh diberikan kesempatan untuk terus menyaksikan kasih dan anugerah Tuhan pada kami. Terlebih pada hari ini Tuhan ketika kami merenungkan kembali dan juga melihat bagaimana Tuhan memberkati kami dengan bahasa yang boleh kami miliki. Kiranya Tuhan menyertai kami dan menolong kami. Tuhan berkati serangkaian acara pada hari ini ketika kami memeriahkan dan juga merayakan dan juga melihat bagaimana Tuhan menolong kami pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dari awal sampai selesai acara ini. Tuhan berkati chapel pada pagi hari ini. Tuhan berkati nanti webinar juga untuk SMP dan SMA. Kiranya Tuhan yang menolong kami dan menyertai kami supaya kami tetap fokus kepada Engkau. Dan terlebih kiranya nama Tuhan yang terus dimuliakan. Berkati setiap device yang kami miliki, jaringan internet, Tuhan yang berkati dan sertai. Orang-orang juga Tuhan yang akan nanti menyampaikan, yang boleh Tuhan pilihkan, kiranya Tuhan juga yang memberkati dan menyertai, supaya firman-Mu dan juga setiap hal-hal yang disampaikan boleh memberikan kami pengetahuan yang baru, boleh menolong kami untuk melihat Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati hati kami dan pikiran kami dan seluruh hal-hal yang kami miliki. Dan kiranya boleh Tuhan berkati semuanya. Di dalam dan demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Victor. Sekarang anak-anak kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Anace. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, biarlah fokus kita hanya untuk Tuhan ya. Kita sambil bernyanyi pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus
Oke, anak-anak, mari kita berdoa dulu. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti pesan firman Tuhan. Terutama Tuhan tolong kami supaya kami boleh melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Dan kami boleh bertumbuh, berbuah banyak, supaya orang lain bisa melihat bahwa Kristus hidup di dalam kami. Dan nama Kristus yang dipermuliakan. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke, selamat pagi anak-anak ya. Ibu Anace percaya anak-anak semua dalam keadaan sehat. Selamat merayakan Hari Sumpah Pemuda. Semoga momen ini atau waktu yang baik ini anak-anak pakai untuk boleh terus mengasah atau memperdalam cintanya kepada bahasa Indonesia dan kepada bangsa Indonesia ya. Jadi jangan cuma mencintai bahasa Nias saja, boleh banget mencintai bahasa Nias, boleh banget mencintai bahasa Korea, boleh banget mencintai bahasa Inggris, tapi ingat mencintai bahasa Indonesia, karena di Indonesia lah kita dibesarkan, di Indonesia lah Tuhan membuat kita besar dan membuat kita nanti akan menjadi berkat. Oke. Kita akan mempelajari firman Tuhan di pagi hari ini. Semoga Pak Aro bisa bantu Ibu Anace untuk share screen. Kita akan melihat bagaimana Tuhan menolong bangsa kita, menolong manusia dalam berkomunikasi melalui tulisan-tulisan. Jadi kita berkomunikasi melalui tulisan-tulisan yang kita baca, yang kita lihat baik di media sosial maupun yang ada di buku-buku ya. Ibu Anace minta tolong supaya tepuk tangannya atau jempolnya jangan diangkat dulu kalau belum disuruh ya. Ibu Anace tahu kalian sangat bersemangat, tapi jempol atau tanda-tanda yang lain diangkat ketika itu diminta ya. Tapi kalau tidak diminta, kita fokus dulu dengerin firman Tuhan. Nah, kita akan melihat bagaimana Tuhan menolong manusia lewat tulisan-tulisan yang Tuhan tanamkan kepintaran dalam manusia sehingga kita bisa berkomunikasi melalui tulisan ya. Sejarah tulisan itu terus berkembang dari masa ke masa atau dari waktu ke waktu. Jadi zaman dulu dan zaman sekarang itu dia terus berkembang ya. Pertama sekali huruf itu dikembangkan sekitar 3000 tahun yang lalu oleh bangsa Sumeria. Kalau sekarang itu sebutnya Irak ya. Jadi bangsa Sumeria zaman dulu ada di Irak. Antara Sungai Tigris dan Sungai Efrat atau anak-anak biasa kenal dengan Mesopotamia ya. Nah setelah Suriah ditaklukkan oleh Persia dan Babilonia, bangsa Suriah ini bergabung dengan orang Persia dan Babilonia. Dan Persia dan Babilonia inilah yang pertama sekali mengembangkan tulisan-tulisan yang akhirnya dipakai oleh Amerika untuk mengembangkan tulisan yang kita kenal sampai dengan hari ini, yang nanti akan dipakai lalu dipatenkan sampai dengan hari ini. Jadi itu adalah perkembangan tulisan-tulisan di zaman dulu ya, dan itu masih bentuk kotak-kotak. Jadi kita lihat di layar anak-anak ya, itu bentuknya kotak-kotak dan sulit dipahami. Zaman dulu tulisannya masih seperti ini ya, seperti tulang-tulang ayam. Oke, lanjut Pak Aro. Nah, kita juga akan melihat bagaimana tulisan pertama kali ada di Indonesia. Jadi pada zaman prasejarah, tulisan itu ditulis di gua-gua atau di batu-batu. Sebenarnya ini dari Mesopotamia itu sudah menuliskan sesuatu itu di tanah liat, lalu ada juga yang di batu-batu supaya itu bisa diabadikan untuk anak cucu.
awalnya itu hanya 20 huruf, lalu kemudian dia berkembang nanti ketika Amerika mulai berkuasa ya. Kemudian di Indonesia sendiri kita masih menggunakan setelah prasejarah masuk ke zaman sejarah itu kita menggunakan ejaan atau tulisan-tulisan di dalam bahasa Melayu ya, atau bahasanya Upin Ipin atau bahasanya Boboiboy kalau buat anak SD ya. Nah, kita bisa lihat bahasa Melayu tuh seperti yang ada di layar anak-anak. Ada bilik merenung ya. Bilik merenung ini toilet. Jadi kalau anak-anak ke toilet bisa bilang, Cikgu saya mau ke bilik merenung. Nah, itu toilet. Atau gubuk gila. Ya, gubuk gila ini rumah sakit jiwa. Penunggu maling itu Pak Satpam atau security ya. Pusing kiri, pusing kanan, ini belok kiri, belok kanan. Pasukan cerai-berai, ini bubar jalan. Ya, itu pasukan cerai-berai. Kementerian tuduh menuduh, ini kementerian Ibu Ansi lupa ini kementerian apa ya. Ada lagi juga hospital korban lelaki ya. Itu artinya rumah sakit bersalin. Dan masih banyak sekali bahasa Melayu yang kita pakai pada zaman tempo dulu ya. Kemudian kita pakai bahasa Melayu ini untuk berkomunikasi ketika perdagangan itu mulai masuk ke Indonesia dan penjajah mulai masuk ke Indonesia. Lalu kemudian oleh tokoh-tokoh sejarah kita melihat bahwa kita tidak bisa menggunakan bahasa Melayu terus-menerus. Kita harus punya satu bahasa yang paten, satu bahasa yang bisa mempersatukan Indonesia yang begitu besar sekali. Yang waktu itu hanya 8 suku ya. Lalu para founding father kita atau tokoh-tokoh sejarah kita itu mulai bikin ejaan-ejaan. Yang pertama ini ejaan kalau anak-anak lihat itu jakni, yaitu yakni ya. Kalau sekarang yakni ya. Pajoeng itu jadi pajung, nanti sekarang jadi berubah lagi ya. Jadi dia terus berkembang, ejaan-ejaan itu terus berkembang. Sampai hari ini kalau anak-anak mau ejaan yang terbaru harus baca koran Kompas. Karena Kompas itu bahasanya ejaannya tuh selalu berkembang sampai dengan hari ini. Nah, tahun 1962 kita mulai menggunakan bahasa Indonesia. Bapak-bapak pemimpin negara kita mulai menggunakan bahasa Indonesia. Tapi dikumandangkan di seluruh Republik Indonesia bahwa kita wajib menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa kita hanya satu bahasa Indonesia itu tepat tanggal 18 Agustus 1945. Sehari setelah merdeka kita menetapkan bahwa bahasa persatuan negara kita adalah bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia berkembang sampai dengan hari ini. Nah, ketika Portugis, ketika Jepang, ketika VOC masuk ke Indonesia, mereka membawa Alkitab. Nah, Alkitab inilah kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Lalu ketika kita menggunakan bahasa Indonesia, Alkitab ditulis di dalam bahasa Indonesia. Sehingga kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh punya Alkitab yang tulisannya bahasa Indonesia, bahkan Alkitab yang tulisannya adalah bahasa daerah kita. Supaya memampukan orang tua kita yang tidak bisa berbahasa Indonesia, supaya bisa bahasa Indonesia. Dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa bahasa Indonesia itu sendiri, kita bisa lihat ada bahasa Indonesia ejaan baru, ejaan lama, bahasa Indonesia masa kini, ada bahasa Indonesia, ada banyak sekali ya. Sehingga memampukan kita untuk membaca Alkitab dengan baik dan benar. Dan harapannya iman kita bisa bertumbuh ya. Sekarang kita mau melihat bagaimana Timotius mengingatkan kita untuk boleh mempelajari sesuatu dengan baik dari firman Tuhan, dari tulisan-tulisan yang sudah ditulis Allah di dalam Alkitab.
2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik, ya. Kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tapi ingat, ini melalui tulisan yang diilhamkan Allah. Nah, sebenarnya bahasa aslinya itu bukan diilhamkan. Bahasa aslinya itu artinya dinafaskan. Jadi kita percaya bahwa firman Tuhan itu adalah nafasnya Allah yang diberikan kepada kita supaya kita memahami kasih Allah, memahami kehendak Allah, memahami tujuan Allah, memahami bagaimana saya diciptakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi firman Tuhan dinafaskan oleh Allah untuk saya mengetahui siapa itu Allah. Dan saya bisa melakukan perbuatan baik. Jadi kalau tanpa firman Tuhan tentu kita tidak bisa mengenal kehendak Allah dalam kehidupan kita. Dan kalau tidak bisa mengenal kehendak Allah dalam kehidupan kita, percayalah bahwa kita tidak bisa melakukan perbuatan baik. Jadi hanya dengan mengenal firman Tuhan, tinggal di dalam Allah, maka kita dimampukan untuk melakukan perbuatan baik. Ya, kalau kita lihat firman Tuhan berfungsi untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Ibu Anaci selalu berpikir tentang satu tokoh di dalam Alkitab yang sangat hebat, yaitu Daud. Ketika Daud menjadi raja, sore hari ketika musim perang, Daud tidak pergi keluar untuk berperang. Daud malah tinggal di rumah dan naik di atas soto rumah, lalu memperhatikan kerajaannya dia. Betapa megah dan mewahnya kepercayaan Tuhan untuk dia. Lalu dia melihat ada seorang perempuan yang sedang mandi. Daud tidak pergi dari situ. Alkitab tidak mencatat bahwa Daud menghindar dari Batsyeba, tapi Daud melihat. Kalau baca lagi bahasa aslinya, Daud memperhatikan dengan sungguh-sungguh perempuan yang sedang mandi itu. Lalu hatinya mengingini perempuan itu, dan dia mengambil perempuan itu tanpa mempertanyakan kepada Tuhan terlebih dahulu. Lalu waktu dia mengambil Batsyeba, dia tidur dengan Batsyeba, akhirnya Batsyeba hamil. Daud bingung, bagaimana ini sudah hamil? Jangan sampai orang tahu bahwa dia hamil dengan saya. Belum Pak Aro, masih di ayat firman Tuhan saja. Masih di 2 Timotius 3 ayat 16. Nah, lalu tidak sampai di situ ketika Batsyeba hamil, lalu pesan itu disampaikan kepada Daud, Daud mulai gelisah. Tapi Daud tidak kehabisan akal. Daud ini memang licik. Lihat bahwa dosa itu melahirkan dosa yang lain. Dosa itu melahirkan dosa yang lain. Jadi kalau berbuat dosa, cepat-cepatlah minta ampun. Karena nanti akan melahirkan dosa yang lain. Daud memanggil Uria pulang, lalu memberikan Uria minum keras, minuman keras, kemudian dengan harapan Uria mabuk, lalu Uria pulang tidur dengan Batsyeba, supaya nanti ketika Uria tahu bahwa Batsyeba sedang hamil, anak yang ada di dalam kandungan Batsyeba yang harusnya itu anak Daud bisa jadi anak Batsyeba. Tetapi Tuhan tidak menghendaki itu terjadi. Uria tidak pulang. Uria tidur di depan gerbangnya Daud, ya. Dia tidak pulang dan tidur dengan istrinya. Dia setia kepada Daud. Dia mencintai rajanya dan mau berperang untuk bangsanya. Kemudian Daud mulai gelisah lagi, bagaimana nih kalau
Uria tidak pulang dan tidur dengan istrinya, berarti nanti dia tahu kalau dia hamil, bahaya ini. Kalau istrinya hamil, bahaya ini. Lalu akhirnya Daud tidak kehabisan akal, dia mengirimkan Uria lagi ke medan perang. Dan kalau anak-anak baca Alkitab dengan baik-baik, kejahatannya Daud, strategi perangnya Daud untuk membunuh Uria itu luar biasa. Daud suruh mengirimkan Uria di paling depan, lalu ketika musuh menyerang semua mundur, hanya Uria yang ada di bagian depan, maka dia mati. Dengan demikian dia mati. Sudah mati, Daud tenang. Sekarang Batsheba bisa jadi miliknya sepenuhnya. Tapi kejahatan Daud sampai kepada Tuhan. Tuhan tidak menghendaki itu. Tuhan mengirimkan Nabi Nathan untuk mengingatkan Daud. Untuk mengingatkan Daud akan dosa-dosanya. Untuk menyatakan kesalahan yang Daud lakukan. Untuk mendidik Daud di dalam kebenaran. Untuk memperbaiki kelakuannya Daud yang begitu buruk. Dan ketika firman Tuhan yang dibawa oleh Nabi Nathan itu sampai kepada Daud, kita melihat bahwa Daud itu menyesal, semenyesal-menyesalnya, dia sangat bersedih karena Tuhan menegur dia. Itu artinya dia menyadari akan kesalahannya. Dan Daud kembali kepada kebenaran. Kebenaran firman Tuhan. Sehingga sampai hari ini waktu kita baca Alkitab, kita bisa mendapatkan tulisan Daud adalah orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan, raja yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Alkitab menuliskan bahwa dia adalah orang yang melekat di hatinya Tuhan. Itu artinya Tuhan sangat menyayangi Daud, Tuhan sangat mencintai Daud, Tuhan sangat mengasihi Daud. Karena Daud ketika dia melakukan kesalahan, dia kembali kepada Tuhan. Jadi firman Tuhan mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita di dalam kebenaran. Kalau kita mau kembali kepada Tuhan. Kalau kita sudah memiliki Kristus di dalam hati, barulah firman Tuhan ini benar-benar bisa mengajar kita. Waktu kita mencuri, kita tahu bahwa kita salah. Waktu kita menyontek punya orang, kita tahu bahwa kita salah. Waktu kita berbohong, kita tahu bahwa itu salah. Dari firman Tuhan. Lalu kita berubah. Kita melakukan yang baik dengan hidup ini. Ya. Ingat nak bahwa hanya melalui firman Tuhan. Tidak bisa melalui komik, tidak bisa cerita nenek moyang, tidak bisa melalui cerita Siti Nurbaya, atau tidak bisa melalui film Upin Ipin atau Boboiboy. Tidak bisa. Hanya melalui firman Tuhan. Oke, kita lanjut. Jadi tulisan ini sangat bermanfaat bagi salah satu alat komunikasi orang dengan orang lain. Alkitab adalah alat komunikasi Allah dengan manusia. Jadi kalau mau tahu betapa cintanya Allah kepada kita, bacalah Alkitab. Kalau mau tahu betapa Allah mengasihi saya sampai mati di kayu salib untuk saya, betapa Allah punya masa depan yang baik untuk saya, Allah menyediakan sesuatu yang terbaik untuk saya di masa depan, Allah menyediakan surga bagi saya di masa depan, baca Alkitab. Boleh nggak? Cukup nggak dengan dengar khotbah? Cukup nggak dengan ke sekolah minggu? Nggak usah baca-baca Alkitab. Tidak cukup. Tidak cukup. Harus dengan baca Alkitab. Next Pak Aro. Alkitab menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh manusia. Ya, jadi kamu tidak bisa punya alasan lagi, Bu, saya tidak mengerti nih apa maksudnya. Memang ada kata-kata yang kamu tidak mengerti, atau ada kalimat yang anak-anak tidak mengerti. Nah, ini boleh ditanyakan kepada gurumu, dan pastikan kamu tanya kepada orang yang tepat. Ya, karena kalau kamu baca, jangan menyembah patung, lalu kamu tanya sama agama lain, tentu ditertawakan. Ya, jadi kalau menemukan kesulitan ketika membaca Alkitab, tanya orang yang tepat, tanya guru-gurumu. Tapi ingat bahwa ini bahasa yang digunakan Alkitab adalah bahasa yang
kita bisa mengerti. Next slide, Pak Aro. Dengan membaca Alkitab, maka kita bisa mengenal Allah, mengenal kasih-Nya, dan iman kita terus bertumbuh. Ibu Anace sangat suka dengan sebuah lagu sekolah minggu. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Coba anak-anak renungkan setiap kata-kata dari lagu itu. Baca kitab suci dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jadi kalau kamu tidak baca Alkitab, menjadi Kristen bertahun-tahun tapi tidak pernah baca Alkitab, apakah bisa bertumbuh? Apakah cuma cukup dengan membaca renungan saja, Bu? Tidak usah lagi baca Alkitab? Tidak cukup. Kalau kita mencintai Tuhan dan mau Kristus benar-benar hidup dalam hidup kita, wajib baca Alkitab. Itu satu-satunya surat cinta dari Tuhan untuk kita. Kalau itu nggak mau kita baca, apalagi yang mau Tuhan kasih? Itu yang terbaik yang Tuhan kasih. Kamu punya Alkitab sendiri-sendiri, bacalah setiap tulisan-tulisan yang ada di sana. Renungkan, lalu bertumbuhlah di dalam Tuhan dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Next slide, Pak Aro. Alkitab adalah surat cinta dari Allah untuk kita, ya. Kalau dulu zaman papa mama kalian kalau pacaran itu pasti menggunakan surat, ya. Kalau sekarang ya anak-anak tidak kenal surat lagi. Sekarang pakainya WA, Telegram, media sosial yang lain. Bisa video call. Tapi kalau zaman dulu tidak bisa, harus pakai surat, ya. Dulu Ibu Anace waktu kuliah di suatu tempat jauh dari papa mama, Ibu Anace itu suka banget kirim surat ke mama papa. Tapi ada teman Ibu Anace yang tidak suka kirim surat, ya. Lalu ibu tanya dong, kamu kenapa nggak kirim surat? Oh, kan Alkitab bilang kalau kamu mengikut Tuhan tapi tidak mencintai, tapi masih mencintai papa mama atau keluarga, berarti kamu tidak bisa ngikut Tuhan. Kamu mengikut Tuhan dengan setengah-setengah, ya. Ibu berpikir, wah, masa iya sih begitu, mengikut Tuhan sampai tidak bisa mengirimkan kabar sama orang tua, ya. Tidak, ya. Jadi ternyata tidak begitu, anak-anak. Jadi mencintai orang tua itu adalah suatu kewajiban kita juga, dan mencintai Allah dengan membaca Alkitab itu yang harus kita lakukan. Next, Pak Aro. Kayaknya sudah habis, ya. Jadi anak-anak, kita bersyukur, ya, kita punya bahasa Indonesia yang baik sekali. Kita bisa mengenal Allah dengan membaca Alkitab, dan tanpa membaca Alkitab kita tidak bisa mengenal Allah. Jadi mari luangkan waktu untuk baca Alkitab. Kamu sudah jadi Kristen dari TK, bahkan dari lahir sampai dengan SMA. Sudah berapa pasal yang selesai dibaca dari Alkitab? Kamu sudah mengenal Tuhan dari lahir, dari oe-oe sudah Kristen. Sampai dengan SD kelas 6, sudah berapa pasal yang selesai dibaca? Coba renungkan baik-baik. Kalau Tuhan tanya sama kamu, sepanjang hidup kamu jadi Kristen, pasal mana aja yang sudah selesai dibaca, yang sudah selesai direnungkan? Coba pikirkan baik-baik. Ibu Anace akan menutup dengan sebuah cerita. Dahulu kala di Cina, ada seorang raja yang sangat bijaksana. Raja ini baik, bijak, mencintai rakyat, dan sangat luar biasa. Tapi dia punya seorang putra yang sangat berbeda dengan raja. Putra ini pemalas, disekolahkan malas-malasan. Bergaul juga dengan sembarangan.
dikasih tahu supaya membaca tidak mau, dikasih tahu supaya ini dan itu tidak mau. Memang dia sangat malas sekali. Sehingga ketika raja sudah tua, raja menuliskan, memanggil asisten untuk menuliskan ketetapan-ketetapan raja yang harus diikuti oleh putranya, ya, ketika putranya menggantikan dia. Namun karena sang raja ini pemalas, dia tidak mau membaca, dia tidak mau belajar, ya, akhirnya kerajaan dia dihancurkan oleh kerajaan yang lain. Hancur, semua dibakar, raja dibunuh, ratu dibunuh, rakyatnya dia diperbudak, dan raja sendiri dijadikan budak oleh negara lain. Hancur semua. Sekarang dia menjadi budak dari kebodohannya sendiri, karena tidak mau belajar, karena tidak mau mempelajari sesuatu di masa mudanya. Anak-anak, kamu punya waktu yang baik untuk belajar. Kamu punya waktu yang baik untuk mempelajari sesuatu dengan sungguh-sungguh. Ini waktu yang baik. Isi kemerdekaan ini, isi hari penting ini dengan belajar sungguh-sungguh. Karena Indonesia di masa depan itu ada di pundak kalian. Ibu Anace dan guru-guru kamu sudah selesai. Ya, kami ini sudah menjadi pekerjaan kami dan tidak ada lagi yang mau kami lakukan. Tapi kalian masih jauh. Jadi jangan putus semangat dalam belajar, terus semangat. Semangat belajar dengan sungguh-sungguh, semangat mencintai Tuhan dan baca Alkitab. Pastikan kamu baca Alkitab supaya kita bisa bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang baik, sesungguhnya kami tidak bisa mengasihi Tuhan. Sesungguhnya kami lebih senang melakukan yang tidak baik. Sesungguhnya kami lebih senang tinggal di dalam dosa dan malas belajar. Tapi Tuhan, tolonglah kami supaya kami mau punya hati untuk mencintai firman-Mu, supaya kami mau ditegur, supaya kami mau belajar mencintai Tuhan sejak dini, sejak kami masih kecil. Tuhan, bantulah kami supaya kami boleh bertumbuh sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih, kami percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami dan menolong kami untuk boleh mencintai firman Tuhan setiap hari. Supaya firman Tuhan menolong kami untuk memiliki karakter ilahi. Sesuatu yang baik yang bisa kami lakukan dengan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Elma. Terima kasih Ibu Anace untuk sharing firman Tuhan-nya. Luar biasa ya anak-anak ya. Kita diingatkan lagi bagaimana kita bisa mengenal Tuhan lewat apa? Tidak hanya baca caption-caption Instagram-nya, kita bisa baca firman Tuhan. Itu adalah surat cinta dari Tuhan. Mari kita terus baca lembar per lembarnya. Untuk meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada pagi hari ini, kita mau bernyanyi bersama-sama bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus.
sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Biarlah nak firman Tuhan hari ini bisa membuat kita benar-benar bagaikan bejana ya, siap dibentuk untuk memproklamasikan Kristus dalam setiap kehidupan kita. Saat ini kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata sekaligus juga nanti doa penutup yang akan disampaikan oleh Pak Tian. Terima kasih Ibu Elma. Selamat pagi ya Bapak, Ibu, guru, dan juga anak-anak yang ada di rumah. Kita bersyukur di dalam satu minggu ini, baik melalui devosi, melalui kegiatannya, literasi, dan anak-anak sudah mengikuti seluruh kegiatan pekan bahasa di sekolah. Kita bersyukur dan ini adalah hari puncaknya ya, puncak daripada perayaan pekan bahasa. Kita akhirnya mendengarkan ya, bagaimana tulisan itu kita melihat kebesaran Allah. Melalui tulisan, justru kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Kita bisa melihat betapa besarnya cinta kasih Allah bagi kita setelah kita membaca Alkitab. Dan keseharian kita belajar untuk terus bertumbuh. Tadi kata Bu Anace, kita tidak bisa bertumbuh kalau kita tidak baca Alkitab. Kalau kita tidak baca Alkitab, kita tidak bisa dekat dengan Tuhan. Ya, semua bahasa yang ada di dunia ini kita boleh pakai, tidak masalah ya. Mau bahasa Nias, mau bahasa Korea, bahasa Inggris, boleh, bahasa Mandarin, boleh. Tetapi kita tetap mencintai bahasa persatuan yang mempersatukan seluruh ya perbedaan yang ada di negara kita. Makanya dikatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dan kita belajar untuk terus menggunakannya dengan baik dan benar. Nanti anak-anak SD setelah ini akan mengerjakan tugas ya yang sudah dikasih dari sekolah oleh guru, dan beberapa anak yang dipanggil ke sekolah berarti akan pergi ke sekolah yang mungkin sekitar jam 9 atau setengah 10 pagi hari ini ya. Nah, untuk nanti anak SMP dan SMA, nah akan ada webinar khusus ya. Itu berbicara tentang memproklamirkan Kristus melalui literasi. Nah, kita akan belajar satu hal. Bagaimana ketika kita membuat sebuah tulisan itu menjadi berkat bagi orang lain. Ya, tadi Ibu Elma sempat katakan, nah kita tidak hanya membaca caption-caption yang ada di Instagram, di Facebook, di Twitter. Nah, jari kita juga kan sering sekali kan mengetik sesuatu, membuat caption, nggak cuma baca. Nah, tetapi bagaimana kita membuat tulisan itu justru menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana tulisan-tulisan yang kita buat, baik itu di WhatsApp lah, ketika kita berkomunikasi dengan orang, tetapi justru menceritakan tentang Kristus, ya, menceritakan tentang kasih Kristus kepada kita dan kepada orang lain. Nanti ketika webinar berharap anak-anak boleh terberkati dan silakan mengikuti dengan sungguh-sungguh, ya. Kiranya anak-anak makin hari makin belajar bertumbuh di dalam Tuhan. Dan untuk menutup seluruh kegiatan ini, kita berdoa bersama-sama. Mari lipat tangan, mari kita tutup mata, kita tundukkan kepala, dan kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setiamu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih melalui bahasa, melalui tulisan. Kami boleh berkomunikasi dengan Allah. Kami boleh mengenal Allah di dalam kehidupan kami. Kami boleh mengenal betapa besar cinta dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan melalui tulisan, melalui bahasa, kami belajar untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati setiap kami, supaya bahasa kami, tulisan kami, cara kami berkomunikasi, menyatakan bahwa kami mengasihi Tuhan, kami menghormati Tuhan, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Kami terus belajar untuk menceritakan Kristus kepada banyak orang. Biarlah sejak kami kecil, kami terus belajar menyatakan yang baik, yang benar, dan yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga banyak orang menjadi terberkati oleh karena kami. Dan Tuhan saja dipuji dan dimuliakan dalam kehidupan kami. Berkati kegiatan kami setelah ini, baik anak-anak yang SD, SMP, dan SMA yang akan melaksanakan webinar. Tuhan berkati semua hal yang sudah dipersiapkan, semua tim yang bekerja,
anak-anak juga yang akan mendengarkan. Tuhan berkati, biarlah kegiatan ini menjadi berkat bagi kami semua. Ini doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Pak Tian. Dengan demikian berakhirlah chapel kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah bergabung dan terima kasih sudah mengikuti chapel pada pagi hari ini dengan baik. Nah, sebelum kita meninggalkan ruangan ini, anak-anak dan Bapak Ibu guru, kita akan melakukan sesi foto bersama. Sesi foto bersama akan kita lakukan per departemen. Nanti akan diawali oleh Departemen SMA, kemudian Departemen SMP, dan diakhiri oleh Departemen SD. Nah, anak-anak dan Bapak Ibu guru dari Departemen SMA, saya ajak untuk mengaktifkan kameranya ya, supaya kita boleh sesi foto bersama. Oke, silakan anak-anak boleh aktifkan kameranya. Hanya anak-anak yang SMA saja ya nak ya, yang SD nanti ya. Oke, yang SMA saja. Kakak dan abang yang SMA dulu. Ya, yang SMA dulu ya. Yang SMP, yang SD nanti ya. Ayo, yang SMA saja ya. Oke, yuk silakan diaktifkan kameranya nak. Oke, sepertinya sudah lumayan banyak ini ya, Ibu Elma lihat yang mengaktifkan kamera. Ada juga yang sudah pakai virtual background. Oke. Oke, sudah ya. Oke, kita akan foto, Ibu Elma akan pandu ya. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi dengan gaya yang sangat bahagia gitu ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk anak-anak SMA. Setelah ini anak-anak SMA boleh meninggalkan ruangan ini ya. Boleh siap-siap untuk mengikuti webinar selanjutnya. Terima kasih anak-anak SMA. Yuk, sekarang kita lanjut nak, yang SMP. Ayo kelas 7, kelas 8, kelas 9. Bersama Bapak Ibu guru juga ya. Bapak Ibu guru yang di Departemen SMP boleh juga mengaktifkan kamera ya. Oke, semakin banyak ini ya. Yuk nak yang belum aktifkan kamera yuk. Wah, sudah semakin banyak. Oke. Oke, masih ada lagi? Ibu Elma tunggu ini. Oke, kayaknya sudah banyak sekali ini di layar Ibu Elma ya. Kita akan foto ya. Silahkan berikan senyum terbaikmu di hari Jumat ini. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi dengan gaya yang berbeda. 1, 2, 3. Oke, terima kasih anak-anak SMP. Anak-anak SMP sudah boleh meninggalkan ruangan ini ya. Silakan boleh move ke ruangan yang satu lagi untuk mengikuti webinar. Terima kasih anak-anak SMP. Yuk yang terakhir nak, yang SD. Yuk yang SD nih, kayaknya banyak sekali ini. Yuk yang SD kelas 1, kelas 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan Bapak Ibu guru SD juga. Ya Bapak Ibu guru SD dan anak-anak SD. Wah, banyak sekali ya. Oke, masih ada lagi yang mau menyalakan kameranya? Oh, kayaknya sudah tidak ada lagi ya. Oke, saya akan foto ya. 1, yuk yang masih gerak-gerak. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Dengan senyum terbaik. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya untuk anak-anak SD. Chapel kita sudah selesai ya. Silakan boleh meninggalkan ruangan ini. Tuhan Yesus memberkati.